Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan bab 5 yaitu dengan judul materi identifikasi dan pengukuran resiko kredit. Dan anggota kelompok kami, dan yang pertama itu ada Renada Dasgina dengan NPM akhir 2007, kemudian Fatia Syahida dengan NPM akhir 2013, selanjutnya Hafiz Arkan dengan NPM akhir 2015, kemudian Lara Emiliana dengan NPM akhir 2017, dan selanjutnya Rifat Dandi dengan NPM akhir 2026, dan yang terakhir ada Taufik Mardatila dengan NPM akhir 2016. Nah, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Hafiz Arkan dengan NPM 23510120115. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari identifikasi dan pengukuran risiko kredit. Jadi di sini tujuan pembelajarannya sendiri untuk memahami konsep dasar risiko kredit serta pentingnya identifikasi dan pengukurannya dalam lembaga keuangan, lalu menjelaskan penilaian kualitatif dalam risiko kredit menggunakan prinsip 5C yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition. Lalu memahami penilaian kuantitatif dalam risiko kredit termasuk metode rating kredit, model scoring, dan ROC. Lalu untuk menjelaskan penggunaan term structure dalam menganalisis risiko kredit berdasarkan jangka waktu dan kondisi pasar. Dan yang terakhir untuk memahami konsep kredit metrik dalam pengukuran risiko kredit pada tingkat portofolio. Lalu selanjutnya ada penilaian kualitatif risiko kredit. Apa sih penilaian kualitatif dalam risiko kredit itu? Penilaian kualitatif dalam risiko kredit merupakan metode analisis yang berfokus pada faktor non-kuantitatif atau subjektif seperti perilaku, psikologis, dan kondisi lingkungan usaha debitur. Pendekatan ini digunakan dalam tahap awal atau screening maupun pendalaman analisis kredit untuk memahami profil, reputasi, serta prospek usaha debitur secara menyeluruh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada prinsip 5C dalam penilaian kualitatif risiko kredit. Yang pertama ada karakter. Karakter merupakan penilaian terhadap kepribadian dan integritas debitur. Dalam hal ini, pemberi kredit akan melihat rekam jejak seseorang. Yang kedua ada capacity. Capacity adalah kemampuan debitur dalam membayar pinjaman berdasarkan arus kas atau pendapatan yang dimiliki. Analisis ini mencakup penghasilan rutin, stabilitas pekerjaan atau usaha, serta perbandingan antara pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga ada kapital. Kapital mengacu pada kekuatan finansial atau aset yang dimiliki debitur. Hal ini menunjukkan seberapa besar komitmen dan ketahanan usaha atau kondisi keuangan seseorang. Debitur yang memiliki modal kuat cenderung lebih dipercaya karena dianggap mampu menanggung risiko dan memiliki cadangan jika terjadi kesulitan keuangan. Yang keempat, ada kolateral. Kolateral adalah aset yang dijadikan jaminan oleh debitur untuk mengamankan pinjaman. Jika debitur gagal membayar, maka pihak pemberi kredit dapat menyita jaminan tersebut untuk menutupi kerugian. Yang terakhir, ada condition. Condition berkaitan dengan kondisi ekonomi, industri, serta faktor eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar utang. Misalnya kondisi pasar, inflasi, kebijakan pemerintah, atau situasi ekonomi global. Analisis ini penting karena meskipun debitur memiliki kemampuan dan niat baik, faktor luar biasa mempengaruhi kelancaran pembayaran. Kenalkan, nama saya Rifat Dandi Al-Hodri dengan akhir NPM 026. Selanjutnya penilaian kuantitatif dalam risiko kredit. Yang pertama pengertian, metode analisis risiko kredit yang menggunakan data numerik, model statistik, dan pendekatan matematis untuk menilai kelayakan debitur. Selanjutnya berdasarkan data historis, menggunakan data masa lalu untuk memprediksi kemungkinan risiko di masa depan. Selanjutnya objektif dan konsisten, mengurangi subjektivitas karena keputusan didasarkan pada perhitungan dan model yang terukur. Yang selanjutnya digunakan di lembaga keuangan, banyak ditetapkan oleh bank dan perusahaan pembiayaan dalam analisis kredit.
Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Mengukur probability of default, menentukan kemungkinan debitur gagal membayar kewajibannya dalam periode tertentu. Menentukan tingkat risiko kredit, mengklasifikasikan debitur berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, atau tinggi. Yang selanjutnya, mendukung data-driven decision, membantu pengembalian keputusan kredit yang lebih rasional dan terukur. Selanjutnya, meningkatkan akurasi analisis, menghasilkan estimasi risiko yang lebih tepat dibanding metode subjektif. Yang terakhir, mengurangi bias keputusan, meminimalisir pengaruh faktor objektif dalam penilaian kredit. Selanjutnya ada rating kredit. Pengertian sistem penilaian untuk mengklasifikasikan tingkat risiko debitur berdasarkan kemampuan dan kemauan dalam memenuhi kewajiban keuangan. Selanjutnya, dasar penilaian kredit digunakan oleh lembaga keuangan sebagai acuan utama dalam menentukan apakah kredit layak diberikan atau tidak. Dan selanjutnya, proses analisis melibatkan evaluasi laporan keuangan, arus kas, struktur utang, dan kondisi ekonomi. Yang selanjutnya, mencerminkan risiko. Semakin rendah rating, semakin besar kemungkinan gagal bayar. Dan selanjutnya, kategori dan fungsi rating. Kategori dan fungsi rating. AAA adalah risiko sangat rendah, BBB risiko menengah, CCC risiko tinggi. Dan selanjutnya, penentuan suku bunga. Debitur dengan risiko tinggi dikarenakan bunga lebih tinggi sebagai kompensasi. Selanjutnya, sumber informasi investor. Memberikan gambaran tingkat risiko sebelum melakukan investasi atau pemberian dana. Yang terakhir, alat manajemen risiko. Membantu lembaga keuangan dalam mengelola dan mengawasi portofolio kredit. Baik, sebelumnya saya Rara Emeliana Prahana dengan NPM akhir 017. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang model scoring kredit. Nah, model scoring kredit adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk memberikan nilai atau skor kepada calon debitur. Tujuannya ini untuk menilai tingkat resiko kredit secara cepat dan sistematis, terutama pada kredit retail seperti pinjaman pribadi atau kartu kredit. Nah, dalam proses penilaian ini ada beberapa variabel penting yang digunakan. Di antaranya adalah pendapatan calon debitur, riwayat kredit sebelumnya, jumlah tanggungan, stabilitas pekerjaan, serta usia. Nah, semua faktor ini itu membantu lembaga keuangan dalam menentukan apakah seseorang itu layak menerima kredit atau tidak. Metode yang digunakan dalam model ini cukup beragam, mulai dari regresi logistik, decision tree, hingga teknologi machine learning. Nah, metode-metode ini itu digunakan untuk memprediksi kemungkinan terjadinya gagal bayar. Nah, keunggulan dari model scoring kredit sendiri adalah prosesnya cepat, objektif, dan konsisten. Hal ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan yang efisien. Namun, metode ini juga tuh memiliki keterbatasan, salah satunya adalah sangat bergantung pada data yang tersedia. Nah, serta kurang mampu menangkap faktor-faktor kualitatif seperti karakter atau kondisi personal yang tidak tercatat dalam data. Nah, jadi meskipun model ini tuh sangat membantu, tetap perlu dipertimbangkan bersama analisis lainnya agar lebih akurat. Baik, selanjutnya itu ada RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital. Nah, RAROC itu adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengukur profitabilitas kredit dengan mempertimbangkan resiko. Nah, jadi metode ini tuh tidak hanya melihat keuntungan, tetapi juga memperhitungkan
potensi kerugian yang mungkin terjadi. Nah, secara sederhana, rumus ROC adalah yaitu expected return dikurangin expected loss. Nah, ini kemudian dibagi dengan economic capital. Nah, artinya kita menghitung keuntungan bersih setelah resiko lalu dibandingkan dengan modal yang digunakan. Nah, ROC ini memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama itu ada untuk mengukur kinerja kredit. Kedua, membantu dalam membandingkan berbagai jenis investasi. Dan yang ketiga itu untuk menentukan bagaimana alokasi modal yang paling efisien. Dalam praktiknya, digunakan untuk menilai kelayakan kredit serta mengelola portofolio kredit agar tetap optimal dan terkendali resikonya. Nah, untuk interpretasinya, jika nilai ROC ini lebih tinggi dari cost of capital, maka kredit tersebut dianggap layak dan menguntungkan. Nah, sebaliknya, jika lebih rendah, berarti kredit tersebut kurang layak karena resikonya itu terlalu tinggi. Namun, metode ini tuh juga memiliki keterbatasan. ROC itu sangat bergantung pada asumsi sulit dalam mengestimasi resiko secara akurat. Nah, dan perhitungannya itu cukup kompleks. Jadi, ROC ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih bijak dengan mempertimbangkan keseimbangan antara resiko dan keuntungan. Jadi sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fatia Syaida dengan NPM akhir 2013. Teknik lanjutan dalam pengukuran risiko kredit. Teknik lanjutan dalam pengukuran risiko kredit digunakan agar analisis menjadi lebih akurat dan menyeluruh. Metode ini membantu lembaga keuangan memahami risiko baik dari debitur, kondisi pasar maupun portofolio secara keseluruhan. Dua metode yang sering digunakan adalah term struktur dan kredit matrik. Yang pertama ada penurunan risiko kredit menggunakan term struktur. Term struktur menunjukkan hubungan suku bunga dan jangka waktu untuk melihat perubahan risiko kredit. Kredit jangka panjang cenderung lebih berisiko dan bentuk yield curve memberikan gambaran kondisi ekonomi. Metode ini membantu memperkirakan gagal bayar, menentukan harga kredit dan mengelola risiko. Yang pertama kredit matrik. Model yang digunakan untuk mengukur risiko kredit pada tingkat portofolio. Tujuan utama kredit matrik itu mengukur perubahan nilai aset akibat perubahan kualitas. Kedua, menghitung potensi kerugian akibat gagal bayar. Yang ketiga, mengelola risiko kredit secara menyeluruh. Komponen utamanya itu ada pertama probability of default, kemungkinan gagal bayar. Lalu yang kedua ada exposure of default, pinjaman saat gagal bayar. Lalu yang terakhir ada loss given default, besarnya kerugian. Keunggulan kredit matrik itu yang pertama memberikan analisis yang lebih komprehensif. Lalu yang kedua memperhitungkan hubungan antara aset dalam portofolio. Yang ketiga cocok untuk pengelolaan risiko kredit skala besar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Renada Dasgina Putri dengan NPM akhir 07. Selanjutnya itu ada study case gagal bayar Evergrande Group tahun 2021 sampai 2023. Latar belakangnya, China Evergrande Group mengalami krisis keuangan akibat ekspansi agresif yang dibiayai utang besar serta ketergantungan pada sistem presale untuk menjaga arus kas. Masalah muncul saat pemerintah China menerapkan pembatasan utang dan permintaan properti menurun, sehingga arus kas terganggu dan perusahaan gagal memenuhi kewajiban utang lebih dari 300 miliar dolar Amerika Serikat, yang kemudian memicu risiko kredit dan kekhawatiran terhadap stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya itu ada penerapan konsep risiko kredit. Jadi, dalam menangani krisis tersebut, diterapkan berbagai konsep risiko kredit. Yang pertama itu penilaian kualitatif. Jadi, dilakukan evaluasi ulang terhadap kemampuan bayar, struktur modal, dan kondisi industri. Yang kedua, penilaian kuantitatif. Penurunan rating kredit serta analisis rasio keuangan untuk meningkatkan tingkat risiko.
Yang ketiga, ada RAROC, yaitu bank menilai kembali apakah kredit yang diberikan masih memberikan keuntungan yang sebanding dengan risiko. Yang keempat itu ada term struktur, yaitu dilakukan restrukturasi utang dengan memperpanjang jatuh tempo pembayaran. Dan yang terakhir itu ada credit matrix, yaitu pengurangan konsentrasi kredit pada sektor properti dan peningkatan diversifikasi portofolio. Jadi, hasil yang dicapai yaitu upaya penanganan krisis menghasilkan dampak positif berupa terkendalinya risiko, penyebaran ke sistem keuangan, restrukturasi utang untuk menjaga stabilitas jangka pendek, serta meningkatnya kehati-hatian bank dan pengetatan regulasi sektor properti. Meski demikian, Evergrande Group tetap mengalami kesulitan keuangan, proyek terhenti, dan investor merugi. Namun, krisis yang lebih besar berhasil dicegah. Jadi, kesimpulannya, pengelolaan risiko kredit melibatkan identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko melalui kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif menggunakan prinsip 5C untuk menilai profil debitur secara menyeluruh. Sedangkan pendekatan kuantitatif memanfaatkan model seperti credit scoring, credit rating, dan RAROC untuk mengukur risiko secara objektif. Selain itu, teknik lanjutan seperti analisis term struktur dan credit matrix digunakan untuk memperdalam analisis, khususnya dalam pengelolaan portofolio kredit. Dengan penerapan metode yang terintegrasi, lembaga keuangan dapat meningkatkan akurasi penilaian, mengurangi potensi kerugian, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, strategis, dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.